dalam berhasil yang baik dan meraih kemenangan dalam menjalankan ibadah. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten 3, dan Bapak Kepala BKD, serta para kabin di kepegawaian dan ibu bapak yang kami hormati. Hari ini merupakan satu hari kebahagiaan bagi kita semua, terutama bagi bapak ibu para kader untuk dapat mendengar langsung penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kepala BKD Rukunawa, dan Bapak Asisten 3. Untuk itu, waktu yang pertama, kesempatan yang pertama kami berikan kepada Bapak Wakil Bupati untuk dapat menyampaikan arahan kepada kita semua. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekda yang saya hormati, Asisten 3 yang Asisten Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya saudara-saudara sekalian, para honor Ibu Bunga Pemda, Kabupaten yang saya kasih. Pertama-tama kita harus puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan itu baik dan kasih karunia kepada kita semua sehingga kita boleh membayar dan kesehatan. Dan pada hari ini tidak bisa bertemu di sesama karya yang terbuka ini. Barangkali Bapak saudara-saudara bertanya, hari ini kita kumpul lagi untuk apa? Karena ini rencana pada pegawai sebenarnya sudah dari tahun lalu ya, tapi tertunda terus. Itu bukan karena dibuat-buat oleh pemerintah kabupaten atau para kepegawaian, tapi adalah kebijakan nasional yang harus kita turuti semua. Kemarin baru saja Bapak Presiden kembali dari rapat koordinasi dengan Menteri Pendayaan Negara dan Pembangunan di Jakarta, di Bali ya, di Jakarta berkonsultasi dengan dan beliau kembali sehingga ada informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Karena pada tahun ini penerimaan pegawai baru itu ada 2 formasi. Yang pertama formasi honorer dan yang kedua formasi umum atau formasi penciptaan secara umum. Dan ini yang membuat kita harus memberikan penjelasan kepada saudara-saudara sekalian karena ada apa namanya istilahnya, ada TPNS dan ada P3K, sehingga perlu dijelaskan tidak teknis kepada Bapak Presiden, Pak Sekda dan Asisten 3 akan menjelaskan. Tapi secara umum saya sampaikan bahwa ada dalam formasi honorer itu ada yang P3K dan ada yang PNS biasa atau yang umur di bawah 35 tahun. Sedangkan 35 tahun ke atas masuk kategori P3K. Dan karena itu perlu ada penjelasan yang baik pada kita semua, terutama saudara yang akan mengikuti tes ini, sehingga bisa membuat pilihan. Karena begini, informasi honor itu 500 lebih ya, 540 orang. Sementara jumlah honorer yang ada di Kabupaten Rukunawa yang sesuai data yang masuk di Presiden itu ada 1041 orang. Coba bayangkan, itu berarti separuh dari lulus
sudah pasti. Oleh karena itu hari ini kita bertemu dan mendapat penjelasan sehingga adik-adik bisa buat pilihan. Saya mau ikut yang mana, tes honorer atau tes CPNS yang umumnya. Nanti yang usianya di atas 35 tahun pasti dia masuk di honorer. Tapi yang masih di bawah, apalagi yang masih muda-muda 20 tahun di atas bisa buat pilihan mau ikut tes yang honorer atau mau tes yang umum, itu bisa. Karena ya kita belum tahu umum itu bisa sebanyak 200 lebih ya Pak, 236 itu mau masuk. Sedangkan honorer banyak 540, tapi jumlah honorer yang di PBN sudah 1.041 itu ada bisa hidup sendiri. 1.041 dikurangi 560, berarti sisanya pasti tidak lulus. Sehingga ada pilihan nanti ada aja sendiri yang masih melakukan yang terutama. Dan yang masa kerja di honorer 5 tahun, 10 tahun itu memang pasti pilihannya di formasi honorer. Sehingga akan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat karena ini sudah kerja sekian tahun, jadi mungkin ini yang lulus. Tapi yang baru kerja tahun 1 tahun, 2 tahun, mungkin masih muda sehingga di prioritas kedua. Kalau bupati punya keinginan tahun depan berjuang dalam dunia sisa, asalkan jangan tahu lagi honorer. Ini saya jangan tahu. Ini kemudian sebenarnya harus ada juga. Yang besok habis tes ini itu supaya minta honor masuk lagi. Akhirnya membuat beban dari pemerintah daerah bagaimana berpikir nasib orang-orang. Ya, mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Dan sebuah informasi adalah bahwa APBD kita lebih banyak digunakan hanya untuk belanja pegawai, hampir lebih dari 60%. Sisanya ya, makanya pembangunan tidak banyak yang kita lakukan. Karena kita pegawai terlalu banyak, tapi yang mungkin bagaimana kita juga perlu melihat kalian yang sudah terlanjur kita sudah ini, karena bagaimana juga sudah membantu nelayan selama ini. Mungkin demikian sementara dan nanti jalan secara teknis oleh Kepala BKD, Pak Sekda, dan 3. Demikian saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Untuk adik-adik semua dan saudara, bahwa pada waktu yang lalu kan kita sudah berapa kali pertemuan dan yang pertama ada penekanan untuk persiapan untuk honorer dan persyaratan administratif kan yang harus diantisipasi, disiapkan secara lengkap oleh semua antara waktu itu semua SK sebagai honorernya, kemudian daftar pembayarannya, pembayaran bulanan, kemudian calon hadir. Jadi diharapkan untuk dokumen tersebut dalam beberapa bulan ini sudah diperhatikan dan dilengkapi oleh adik-adik semua. Yang kedua, sudah tunggu Bapak Wakil Bupati tanggal 13 April lalu ada rapat koordinasi BK ke Jawa Barat dan Kantrek atau regional BKN, antara lain utamanya membahas tentang
tahapan dan percepatan dalam CPNS tahun 2022 ini. Kemudian setelah itu juga para kepala BKPSDM dan Kanrek ke Menpan, kemudian dengan Menpan untuk mematangkan tentang tahapan penerimaan. Nah, oleh karena itu ini harus dimaklumi oleh semua. Jangan sampai ada pikiran-pikiran bahwa sampai sekarang yang sudah dari beberapa bulan lalu belum memang itu tahapannya, karena yang namanya penerimaan CPNS itu bukan kewenangan daerah, bukan sepenuhnya kewenangan daerah. Ya, Bapak Bupati, kayak dengan PD-PD terkait rapat, kemudian sepakati itu dimasuki dalam proses jadi tidak. Karena pengangkatan CPNS itu adalah kewenangan pemerintah pusat untuk dapat dilakukan kebijakannya. Jadi memang ini dimaklumi oleh semua, dan nanti karena memang tahapannya agak molor, kemudian diinterpretasikan ke hal yang negatif, seperti itu. Ini memang tahapan yang harus dilalui dalam rangka penerimaan CPNS di negara kita. Karena ulangi lagi, karena kewenangan penetapan formasi dan pengangkatan CPNS itu ada di pemerintah pusat. Kepala daerah lebih lanjut hanya menetapkan dengan SK penempatan, pengangkatan dan penempatan. Tapi formasinya adalah pemerintah pusat. Itu yang harus diketahui oleh semua. Dan tentunya mungkin nanti Pak Kepala BKPSDM menjelaskan secara teknis tahapannya kemarin di Pak Haris. Kemudian pertemuan. Kira-kira saya terima kasih. Yang saya kasih dan dibawakan adik-adik ibu sekalian, para pencapaian, para tenaga yang hadir di sesana karya siang hari ini. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih. Sedikit memberikan gambaran dan juga informasi terkait proses penerimaan CPNS, baik itu formasi honorer maupun juga formasi CPNS umum. Perlu diketahui bersama bahwa formasi CPNS honorer dan CPNS umum ini lahir atas kesepakatan pertemuan gubernur, para bupati, wali kota, kepala BKN dan Menpan pada tanggal 8 November tahun 2021. Dalam pertemuan itu diusulkan untuk pengangkatan tenaga honorer yang menjadi masalah di seluruh kabupaten kota di Papua Barat. Setelah itu ada surat dari Menpan tanggal 20 November tahun 2021 tentang formasi honorer dan formasi CPNS umum. Lalu juga ditindaklanjuti dengan surat gubernur Papua Barat pada tanggal 10 November tahun 2021. Yang di dalamnya itu terisi jumlah formasi honorer dan CPNS per kabupaten kota. Lalu Gondama di situ mendapatkan honorer jumlahnya 546 dan CPNS umum itu 236. Dari jumlah honorer 546 itu terbagi dua lagi. Yang usianya lebih dari 35 tahun itu dimasukkan dalam P3K, dan di bawah 35 tahun itu dimasukkan dalam CPNS di formasi honorer. Jadi kita punya formasi dua, honorer isinya dua tadi, terus formasi umum isinya CPNS umum yang jumlahnya 236. Ini mungkin jelas supaya adik-adik juga paham saya mau ikut mana ini, honorer atau yang CPNS umum. Tadi Pak Wakil juga sudah sampaikan memberikan pertimbangan kepada adik-adik sekalian untuk bisa memilih ketika formasi itu dibuka, saya mau ikut kemana. Rapat terakhir kemarin kita tanggal 12 dan tanggal 13 kemudian dilanjutkan ke Menpan. Setelah itu hasilnya adalah yang dibuka pertama adalah formasi CPNS umum yang jumlahnya 236.
yang telah siap untuk dibuka setelah kita menginput ke informasi. Waktunya dalam waktu dekat ini yang seluruh Papua Barat buka duluan. Jadi yang honorer belum. Setelah CPNS umum baru ditindaklanjuti dengan formasi honorer supaya menjadi perhatian dan juga keseriusan dari sekalian. Kemudian kalau yang umum itu syaratnya tidak banyak, seperti yang sudah ijazah, KTP, kemudian yang lain-lain itu diupload saja secara online, yang informasi umum. Nah, yang untuk honorer itu kurang lebih ada 5 atau 6 item. Yang pertama, SK Bupati. Kalau memang agak susah dan sudah tidak ada sama sekali, ya itu dimungkinkan dengan SK Kepala Dinas. Atau yang nanti bagian ujung-ujung di sana mungkin ada dari Kepala Distrik. Yang kemudian kedua adalah daftar penerimaan honor tiap bulannya untuk per orang per anggota honorer itu harus dilampirkan. Lalu yang berikut adalah dapat hadir setiap harinya untuk para honorer tersebut. Yang berikut lagi adalah diusulkan oleh pimpinan OPD atau instansi atau distrik atau yang sebagainya. Jadi di BKP itu kita menerima yang diusulkan oleh pimpinan OPD-nya atau pimpinan instansi terkait. Jadi kalau nantinya diusulkan masing-masing, kita agak susah, kita mau memasukkan dia pada unit mana jumlah honorernya itu. Lalu setelah itu tahapan berikut untuk honorer akan diverifikasi berdasarkan tersebut oleh inspektorat, kemudian BPKP, juga dibantu oleh bagian administrasinya. Ada ribet, agak banyak prosesnya, sehingga ini dia sedikit mundur. Bukan tidak ada, tapi sedikit mundur. Kalau CPNS tadi itu cepat, karena cuma kita buka informasinya, silakan melamar dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Yang sedikit menjadi kekhawatiran kita, para honorer ini untuk menentukan mau masuk kemana ya, ketika buka yang CPNS kedua, apakah kita menunggu yang honorer atau yang umum? Di sini ada ketentuan ketika honorer sudah melamar di CPNS umum, tidak bisa lagi masuk di honorer karena ditolak oleh aplikasi. Ini perlu diketahui bersama bahwa jangan sampai sudah masuk lamar di CPNS umum yang lebih dahulu buka, lalu ketika tidak lulus masuk lagi ke honorer akan ditolak karena satu orang tidak bisa melamar untuk 2 macam formasi. Itu tahun lalu juga sampai kita buka itu. Mau lamar di kabupaten enggak, mau lamar di provinsi enggak, kementerian enggak, dia pasti ditolak. Dia tidak akan bisa. Nah, untuk itu adik-adik kita kasih kasih bayangan begitu. Karena dalam kriteria ini kan agak banyak, agak rumit. Kemudian dalam formasi honorer ini itu sudah simulasikan untuk formasinya. Jadi yang pertama itu sisa-sisa kedua itu. Sisa kedua yang masih ada tersisa itu mungkin kita berkaskan. Sekalipun nantinya dia masuk dalam usia yang lebih dari 35 tahun, itu masuk dalam P3K. Karena dalam undang-undang ASN yang terbaru itu ASN itu ada 2. Yang pertama PNS, yang kemudian P3K. Yang nantinya tenaga honorer dengan sendirinya akan berubah menjadi P3K. Di dalam P3K itu direkrut juga dalam sistem seperti CPNS yang seperti kemarin guru-guru lakukan. Dia tidak ada. Aturan itu akan berlaku dan tenaga honorer umum akan tidak ada. Semua masuk dalam P3K. Mau tidak mau tetap nanti berjalan seperti itu. Lalu bagaimana dengan guru-guru yang sudah mengambil lama di TK, PAUD segala macam?
Dalam kesepakatan kemarin juga itu ada kesepakatan bahwa guru-guru yang tidak bisa masuk dalam P3K guru karena terbentur dengan aturan harus sarjana, sementara yang kebanyakan mengabdi untuk guru-guru di TKPAUD itu adalah guru ijazah SMA. Itu dimungkinkan masuk untuk mengikuti tes dalam formasi honorer dengan ijazah SMA. Tetapi setelah itu harus bisa disekolahkan untuk memenuhi syarat pendidikan tadi, ijazah sarjana. Ya, menghibur guru yang kemarin sudah mengambil lama di PAUD dan PK itu nanti setelah kalau lulus harus bisa meningkatkan pendidikan menjadi sarjana supaya bisa memenuhi syarat-syarat dalam aturan pendidikan. Itu saja sementara dari saya. Kita nanti berkembang dalam diskusi yang akan dipandu oleh Pak Moderator. Saya harap kita bisa sama-sama memberikan yang baik supaya nantinya dalam berjalannya pertemuan ini bisa tidak banyak yang kita buat suasana tidak bagus. Demikian dari saya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Kepala BKSDM dan stafnya atau kabinnya, dan juga saudara-saudaraku atau adik kami yang saya banggakan pada saat ini. Sebagaimana kita sudah dengar dengan seksama dari penjelasan dari Bapak Wakil, Bapak Sekda, dan masuk kepada rincian teknis daripada Kepala BKSDM sesuai pertemuan dengan Bapak Menteri maupun BKN Pusat yang tadi sudah dijabarkan, sehingga dari kita yang hadir pada saat ini teristimewa tenaga honor yang mungkin ada punya pertanyaan, usul atau pendapat lain terkait dengan penjelasan teknis tadi, bicara to the point, sehingga nanti dalam diskusi kita bisa jawab terakomodir dan terarah sesuai dengan pertanyaan itu, sehingga data otentik yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Wakil yaitu data sementara yang diperoleh oleh Pemda 1041, sedangkan kuota yang dikasih adalah 546, sedangkan untuk khusus formasi umum adalah 236. Sehingga tadi ada penjelasan yang disampaikan bahwa pilihan dikasih kepada saudara-saudara atau adik-adik, sehingga pada saat ini pertemuan tetap berjalan sesuai dengan koridor aturan, tetapi BKPSDM atas nama pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan apabila besok Seninnya dan selanjutnya apabila ada koordinasi, apabila pada saat ini penjelasan belum jelas atau mau ingin lebih rinci, silakan datang ke sana. Karena kita di sini kan waktunya terbatas. Tetapi kalau di sana pasti koordinasi, empat mata, enam mata dan lain sebagainya. Itu yang dapat kami berikan untuk gambaran untuk semuanya. Waktu kami kembalikan kepada Bapak kami dan akan berkembang setelah Bapak berkembang. Terima kasih. Saya honor pada Dinas Perusahaan Kabupaten Tulungagung. Saya honor ini sudah 4 instansi. Tahun 2007 saya perikanan dengan kebetulan ada kata yang bukan sana. Kemudian saya di Roswa, honor lagi industri, sambil honor di Sanori juga. Dari situ pindah di tahun 2 ini, honor lagi di tahun 2 ini. Sekarang pindah di Dinas Perusahaan. Baik dengan penjelasan maksud tujuan dan saya minta waktu mau disampaikan kepada keempat Bapak dan Pak, dan tidak juga kepada sepihak atau instansi sepihak, tapi kepada keempat Bapak dan Pak dengan penjelasan. Mohon maaf tadi saya sedikit lambat, penjelasan dari Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda dan Bapak Kakak. Pertama, ini honorer ini kita ini bermasalah dari tahun ke tahun.
saran atau masukan saya kepada untuk menghilangkan honorer dari tahun ke tahun itu bermasalah terus. Jadi kita tidak pilih lagi, kita pilih di antara dua. Pertama yaitu 35 tahun ke bawah dan 35 tahun ke atas, agar tidak ada muncul efek yang menjadi keributan suasana daerah di daerah yang sering kita lihat. Kemungkinan itu saran saya kepada Bapak dan juga kalau Bapak Bupati coba OPD terkait itu, coba pikir hal itu supaya tidak boleh ada tahun ke tahun formasi bikin ribut. Saya sebagai penjaga itu juga malu hati juga. Kita dibaca persoalan daerah ini cuma honorer saat itu kita malu. Bagaimana setelah itu dihapuskan? Jadi langsung tidak boleh dibuka umum, tetapi langsung hapus honorer. Kalau kita buka peluang lagi, saya yakin pasti masyarakat tersisa dan pasti bermasalah terus. Jadi langsung kita tutup itu, kan yang berikutnya kan honorer, bukan teman-teman yang dari kabupaten lain datang ikut tes, kebetulan tidak diterima daerah lain, dan datang mungkin siapa tahu dia bisa nasibnya Tuhan pakai di undang sini. Itu kalau dia tidak dapat lagi, itu kan nanti dan efek sampingnya berkepanjangan. Jadi kalau boleh konkretnya itu sudah kita pilih P3K dengan CPNS murni. Jadi kita tidak usah buka peluang lagi, tapi disiasati untuk yang honor yang sudah 1.000 sekian orang ini. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali datang. Kita tidak boleh bawa orang dari luar. Kalau menurut saya, cukup yang lulusan SMA saja yang ada di luar suatu undangan saja. Kalau bawa dari luar itu lebih banyak lagi. Hanya menutup peluang untuk yang lain. Nanti ditambahkan oleh Sekda dan Pak Presiden. Kemudian pertanyaan dari Kristin Sayori ya, apakah datang 2010 dan sekarang dapat hadir terkait dapat hadir dan honor berapa bulan atau berapa tahun diserahkan? Nanti Pak Wakil Presiden jelaskan ya. Tapi kalau menurut saya 2 tahun terakhir artinya menunjukkan bahwa memang betul ya honorer. Karena ada honorer yang cuma nama dikasih tapi tidak punya SK, tidak pernah terima honor. Tapi karena mungkin mau tes ya, terlibat begitu mereka yang awalnya punya SK. Yang berikut dari Umas itu Nawamati, honor sejak tahun 2010 ya, luar biasa. Ini lebih dari 10 tahun, 12 tahun ya, kerja di perhubungan. Beliau menanyakan apakah mulai 2010 sampai sekarang harus ingin dapat hadir. Memang seharusnya mulai kerja waktu 2010 sudah harus dapat hadir. Berarti asli ada di kantor. Nah, kalau memang dimintakan buku dan siap tuh ada hadir. Tapi ya nanti teknik pertama yang diminta Pak Wakil Presiden menjelaskan. Terima kasih sudah menonton cukup lebih dari 12 tahun ya, 2010 sampai 2022. Lalu yang terakhir dari ada Permenas, saya pikir apa yang ada yang sampaikan ini itu yang menjadi pertimbangan kami semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari 1.041 orang ini pasti 995 tidak lulus, karena yang lulus cuma 540. Maka tadi saya tawarkan pilihan itu, kamu yang masih muda-muda, kalau kerja 1-2 tahun, ini sudah ya tes umum. Siapa tahu di tes umum akan dipertimbangkan. Jadi yang 35 tahun di atas itu saya bukan janji ya, tapi pasti pemerintah pusat pertimbangkan itu, karena kalau tidak lulus lagi baru mau bikin apa kesian lagi begitu. Demikian penjelasan saya sudah ada
ada yang bisa tangkap ya. Nanti secara teknis lebih jelasnya mengenai waktu berapa tahun yang harus dikumpul daftar hadir, daftar honor akan dijelaskan oleh Pak Sekda dalam kepala BK. Terima kasih. Saya kembalikan. Pak Wakil Bupati sampaikan untuk 2 tahun itu kebijakan. Tetapi kalau ada yang 5 tahun, 4 tahun itu lebih berisiko sehingga administrasi itu bervariasi. Jangan sama yang jatuh kapal Gunung Depo masuk di Bonang itu tahu. Artinya sebab kolektif kan pemerintah pusat dan kamu bukti orang lagi. Jadi kita pakai administrasi agak variasi. Jadi kalau ada yang punya di atas 2 tahun, terima kasih. Tetapi kebijakan yang tadi Bapak Wakil sampaikan itu kan suatu langkah yang nanti akan ditempuh. Makanya tadi Bapak sampaikan bahwa BKPSDM masih buka peluang untuk koordinasi. Tapi karena mau jadi Bapak Wakil buka kulit sedikit saja. Mungkin Bapak Sekda ada informasi, silakan. Hal yang pertama kait dengan Pak Adi yang penghapusan, ya hapus saja tenaga honorer tidak usah. Sebetulnya sejak 2005 dulu ada PP 48 2005 tentang pengangkatan calon tenaga honorer menjadi CPNS yang kasar di PP itu semua sudah dilarang tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer karena waktu itu sudah ada kebijakan semua tenaga honorer diangkat di PP itu. Ternyata waktu saya masih kecil ya, saya juga sempat melakukan pemeriksaan tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS. Tapi kemudian memang yang terjadi ya masih saja pelanggaran di pemerintah, terutama di pemerintah daerah. Sehingga yang memang saya harus katakan mungkin ada yang sekarang ini juga sebenarnya produk dari pelanggaran dari instansi pemerintah ya, yang sebetulnya 2005 itu sudah tidak boleh. Tapi ya itu kan kebutuhan kan, pemerintah membuat aturan karena tapi memang ya dirasa di masing-masing instansi pemerintah ada kebutuhan untuk tetap ada honorer. Tapi kemudian kaitan dengan itu lagi tentang P3K, PP 49 tentang P3K, memang ya sekarang ini kebijakan pemerintah P3K honorer nggak boleh. Oleh karena itu kemarin beberapa minggu lalu ada penegasan Menpan lagi. Honorer ini harus dikasih tuntas sampai 2023. Terakhir, lewat itu sudah ada lagi. Jadi ada sekarang yang honorer sebenarnya itu ada komitmen pemerintah untuk semua kerjaan menjadi CPNS sampai 2023. Nah sekarang ini kan kita undang dapat 500 ya. Kemudian tahun depan ada lagi yang bisa diangkat. Karena ini memang sudah target kebijakan pemerintah. Jadi menitip ya kita juga akan menegaskan semua PDN mungkin ada dari bupati dan dari keluarga memang tidak boleh lagi diangkat. Ya, terima kasih tadi Markus tadi ya. Kemudian tadi kalau ada yang mengusulkan diutamakan yang honorer saja. Nah ini waktu sampai ini sudah keputusan memang harus. Dan ini juga asas keadilan, kemudian asas legalitas. Undang-undang ASN itu kan memang pengangkatan CPNS memang harus ada ya dari pencaker dari umum ada karena bagian dari perimbangan. Tapi kemudian yang honorer ini kan punya afirmasi dan kebijakan. Jadi yang mohon yang ada di honorer bisa maklumi itu ya. Samping ada kebijakan honorer yang porsinya lebih besar, tapi juga yang umum tetap memang rasa keadilan dan melaksanakan aturan undang-undang memang ada juga alokasi yang tidak sebesar hormati honorer. Kemudian terkait dengan daftar honor dan daftar hadir. Ya kita Bapak Wakil sampaikan memang 2 tahun. Tapi pengalaman dan kemarin rakor di Denpasar, pengalaman kami juga dulu kemudian setahu kami setiap pengangkatan honorer menjadi CPNS ini karena prinsipnya harus dipastikan bahwa honor yang bersangkutan sebagai honorer yang terus-menerus mengabdi sebagai honorer sehingga harus dibuktikan
menunjukkan daftar pembayaran dan daftar hasil sejak dianggap sebagai honorer. Jadi saran kami tetap adik-adik tolong siapkan saja, berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dokumen-dokumen honorer, daftar pembayaran dan daftar hasil. Upayakan saja dicari. Kalau nanti kenyataan yang ada hanya sekian tahun, itu nanti pada saat verifikasi itu nanti ada kebijakan-kebijakan yang nanti bisa disesuaikan. Pengalaman kami dulu waktu di Jayapura sebagai inspektur diminta seperti itu tadi kan, dari sejak honorer ada yang 11 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, tapi banyak yang belum juga bisa penuhi. Tapi kemudian waktu itu diverifikasi untuk menutupi itu kekurangan-kekurangan berkas, tim verifikasi inspektorat BPKP akan mengkonfirmasi ke pegawai yang ada di instansi itu, akan melakukan cross check ya, menanyakan apakah benar memang ini honor. Jadi ya teman-teman yang di OPD juga membantu kan, pimpinan OPD dan teman-teman OPD di mana ada yang sebenarnya kita membantu memberikan informasi, mendukung penyampaian informasi untuk menutupi kekurangan-kekurangan instansi yang secara lengkap mungkin tidak bisa dipenuhi. Karena apalagi kalau punya instansi tadi tidak bisa OPD, kadang-kadang sudah agak sulit untuk memenuhi daftar honorer atau daftar honor dan daftar hadir dari 4 instansi itu. Jadi ya kami sarankan dan diharapkan dipenuhi, akan dipenuhi dari awal sejak honorer. Manakala memang nggak ini ada walaupun sudah adanya saja maksimal mungkin, kemudian nanti pada saat verifikasi itu akan lihat diberikan apa tentunya ada kebijakan. Dengan catatan tentunya ya mohon ya jangan ada ini ya tidak dalam pengertian ya, membuat dokumen-dokumen yang palsu atau apa itu banyak dihindari, dan itu kalau ketahuan itu ada sanksinya juga. Jadi kalau memang ada yang kurang-kurang nggak apa-apa, yang bisa saja dipenuhi, kemudian nanti akan ada konfirmasi kan dari verifikator, dari pengawas pada para pihak yang terkait. Ya, mungkin itu sudah dari saya. Kepastian, kita bisa kepastian pemerintah daerah. Ya pemerintah daerah, mau sudah dia kawan kan? Ya udah yang kita yang 35 tahun itu mau dan tidak lolos masuk ke ketiga kan, kita paksakan itu kan tidak bisa. Ya kebetulan sudah masuk ke sana, nanti maunya itu baru maksudnya nanti kita kan kepastian. Memang kepastian bagian dari saya apa peralat Bapak Wakil bahwa memang itu kita tidak buka untuk luar daerah lain, tetapi Pak Indonesia. Jadi boleh itu dikembalikan ke SKP masing-masing. Yang mengetahui honornya, itu. Nah kalau boleh itu langsung ada SK Bupati. Karena ini kita di dinas sudah sadar semua di luar itu sudah terjadi. Di kantor saya di Sulawesi itu sudah terjadi. Ada tidak salah ada kehidupan dua. Nah kalau boleh itu ada SK Bupati lain supaya kepala dinas dia ingin lebih lagi. Karena kita ini kan kasihan. Hari ini harus bicara di bisnis. 5 tahun saya honor dari 2005, saya belum pernah terlibat dalam bicara-bicara begini sampai di Modemo. Hal ini saya mau bicara. Tapi begini terus itu kami mau dikembangkan. Teknisnya kan dari 500 sekian itu, teknisnya itu kan nanti diatur oleh administrasi. Habiskan honor yang ada dulu. Kan itu teknisnya pada OPD teknis kok kembali kepada 33 OPD sekian yang ada Kabupaten Trenggalek. Bicara dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda DPR sudah kita masuk ke barang ini. Teknisnya di administrasi. Kan nggak susah. Supaya jangan terlalu. Saya juga sampai sini dan teman-teman demo, saya terlibat demo, tapi saya menangis. Kami ini adalah asli modal. Di mana nurani kalian? Saya berdiri 5 tahun selesai sampai satu kali bisa boleh berkampus. Kembali ke modal itu sama saja. Sekarang saya tulis sarjana umum. IP saya 3,4 40. Maksudnya kalau begini itu kan kita yang mau digimanakan Pak. Kita untuk kepastian hukum.
1 sekian ini. 1 sekian tidak juga 1 sekian. Kalau kita data ilmu per dinas masing-masing, secara de facto hukum di kantor dinas terkait, tidak sampai sekian 1 sekian, saya pastikan itu. Karena sebagian sudah meninggal, sebagian sudah berangkat, dan bisa pastikan tidak sampai 1 sekian. Kami dinas pariwisata cuma 10 saja kok, dikalikan 30 sekian OPD yang ada. Terus sampai segitu, mungkin dinas honor paling terbanyak itu saya kuat. Karena saya dulu punya data ini, saya bicara saya punya data. Saya orang dulu, saya bicara saya punya data. Saya tidak bisa dengar saudara. Jadi kita tidak sampai 1 sekian. Kali-kali 10 saya sudah. Maksud itu bicara yang ini saja. Terima kasih, Shalom. Tapi bahasa itu melihat pila-pila yang tadi ada semua punya maksud itu. Jadi itu kan nanti ditereng ke dalam untuk Bapak Wakil, Bapak Bupati dan instansi terkait untuk melihat yang dimaksud tadi. Silakan Bapak Wakil. Baik. Dinas terkait atau kepala distribusi dalam kantor. Tidak boleh tunggu data. Itu bisa kepala desa dan itu sudah terjadi di dapur saya. Maksudnya kita open saja lah. Jadi yang jadi data dari kita di BKD dengan data honor pembayar di keuangan itu yang paling valid. Karena tidak ada tercover, data di luar itu yang tidak dibayarkan. Karena keuangan membayar via OPD masing-masing dalam bukti pembayaran itu juga ada di keuangan. Kami sudah minta juga dari keuangan. Jadi untuk yang sekarang nanti kita bicara ke Bapak Bupati dan Bapak Wakil untuk hal yang teknis tadi. Tapi secara umum itu sudah kami tahu untuk mengecek asli atau tidak aslinya honor. Salah satunya adalah itu data pembayaran di keuangan dan di BPD. Karena usulan tadi saya bilang usulan honorer itu salah satu syarat adalah diusulkan oleh pimpinan OPD yang menyatakan bahwa dia honor di situ. Lama, rajin, malas, bolong-bolong itu yang tahu pimpinan OPD-nya. Kalau semua mengaku pasti gue bilang saya pada rajin. Tapi kan ada yang nilai. Sama dengan PNS juga itu dalam SKP kita ada yang dinilai atasan kita bahwa ini dia malas jangan pas dia jalan naik pangkat atau dia naik pangkat. Itu memang aturan seperti itu. Jadi kita jalani mekanisme yang ada supaya tidak keluar terlalu jauh dari aturan. Karena honorer ini kan memang banyak yang kita agak susah dan agak teliti hati-hati untuk dalam proses pengangkatan ini. Lalu saya sambung lagi ini yang tadi disampaikan untuk dapat hadir, memang sudah harus. Tetapi kalau sudah 10 tahun, 12 tahun kemudian tercecer yang lalu, kita yang tahun-tahun sebelumnya yang terlama. Misalnya kami cuma punya dari 10 tahun, 5 tahun. Itu menjadi tolak ukur untuk menentukan lama tidaknya seorang pecamat itu yang honor. Ya, saya ulangi. Untuk menentukan lama tidaknya seorang pecamat itu honor. Kan tidak logis ketika dia punya daftar hadir 1 tahun, dia lulus. Kan tidak mungkin. Harusnya yang 5 tahun, yang 7 tahun, yang lama-lama itu kita dibuktikan dengan daftar hadir tersebut. Tapi kalau tercecer, kami minta yang paling tua lah. Misalnya dari 10 tahun, 5 tahun ada, 5 tahun ke atas, atau 4 tahun ke atas. Coba kita pilih dia. Ini yang baru, sabar dulu ya. Yang lama-lama itu duluan. Ya. Itu. Tadi yang mau sampaikan untuk informasi memang sudah dibahas seperti itu. Kami tidak bisa juga ASN ini kan juga butuh produktivitas, artinya yang muda-muda juga punya kesempatan, yang tua-tua juga punya kesempatan. Keputusan Menpan sudah dialokasikan honorernya 500, yang umum 236. Kan tidak menutup kemungkinan kalau yang honornya masih muda, boleh tuh dia pelamar situ. Siapa tahu lulus, dia bisa mengurangi jumlah yang sedikit tadi. Ya, data itu data dari OPD yang kita input. Lalu OPD kita yang bawa honor ini bukan cuma di OPD, ada juga di distrik. Jadi kalau kami mengkalkulasikan 30 atau 10 kali itu 33, ya cuma 30. Tapi yang di distrik itu kan juga honor ya. Kesehatan, guru yang tidak pernah melihat lampu dengan terang-terang kan di sana. Itu juga ada di distrik. Jadi kalkulasi dari semua yang dimasukkan ke kita jumlahnya sedikit lebih itu. Tapi nanti ketika verifikasi baru ketahuan, oh tidak punya daftar hadir.
Di keuangan tidak ada, jadi ya bisa pikir-pikir. Silakan masuk di CPNS umum. Mungkin dari saya begitu. Demikian, terima kasih. Terkasih yang paling ujung ini mantan kepala PKAD Teluk Undama, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan honorer Kabupaten Teluk Undama. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Mia Madhelda Saur, asal honor Dinas Perikanan Teluk Undama sejak tanggal 10 Oktober tahun 2008. Terkait dengan apa yang sudah dibahas tadi, ini sangat penting untuk kita orang semua. Yang saya mau bilang untuk kami punya orang tua 4 yang ada di depan ini, tolong memperhatikan kita yang sudah honor lama. Karena bukan saja kami melayani masyarakat di dinas di mana kami honor, tetapi juga kami berjuang bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan melayani di negeri ini, tapi juga kami ada dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh saudara terkasih saya, Tony Yaong, bahwa data honorer itu sudah ada di BKAD. Dan satu kasus yang ada di Dinas Perikanan ini, karena orang tuanya kerja di Dinas Perikanan, anaknya masih kuliah tahap akhir, anaknya sudah dikasih masuk honor di Dinas Perikanan. Kami hanya diam-diam saja, tetapi hari ini saya buka untuk kita semua supaya lebih tertib untuk melihat honor yang ada di setiap SKPD maupun di distrik. Demikian. Karena kami ini honor lama. Kok enak-enak yang kau punya bapak di Dinas Perikanan lalu kasih masuk kok anak di situ, anakmu masih sekolah, masih kuliah. Kita yang sejatuh bangun ini sekian tahun. Ini kasus dan merugikan kami honor-honor yang lama. Mohon ditindaklanjuti Bapak Wakil Bupati dan lebih dipertegas lagi kepada OPD-OPD supaya tidak bermain-main dengan nasib orang. Kita semua mengabdi untuk punya negeri ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Iya, baik, terima kasih. Tadi Bapak Wakil baru sengaja suruh angkat tangan per SKPD saja ada yang tidak angkat tangan, tidak hadir. Ada yang datang saat atau hadir satu. Berarti kan jumlah belum sampai 500 atau 236. Berarti kita harap dan kita semua jaga sehingga besok kita yang data sudah valid di BKD maupun di kepala-kepala OPD yang ada, itu yang kita pakai istilah kawal, saudara. Kawal sehingga kita jaga tawati-wati yang ada. Iya ya, pada semua ini. Iya, kalau ada pertanyaan yang sama. Saya cuma sarankan saja apa yang tadi disampaikan itu tolong digarisbawahi, apalagi mengenai daftar hadir. Nama saya Sulawabrat. Yang kedua ketika nama saya dihilangkan. Dan saya sudah mengadatkannya itu, tapi katanya dilacak. Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi saya. Yang 1041 itu data di atas kertas. Jujur ya, karena itu mengakomodir data dari setiap kepala OPD maupun distrik. Tetapi nanti divalidasi dan diverifikasi sesuai dengan yang diharapkan oleh adik Sumai. Pasti angka itu mudah-mudahan kita berdasarnya dia kurang sedikit. Dia kurang sedikit karena kalau kita lihat dari data 546, 236 berarti kan 782 dikurangi 1400 kan selisihnya 259. Nah itu kemungkinan tidak ada. Jadi kita harap warga ini tidak ada, berarti kan ya kita harap bisa semuanya, itu yang kita harap.
Jadi angka 259 selisih dari angka 742 ini angka besar sekali. Iya ya. Iya. Kira-kira ada punya masukan untuk kami Bapak yang di depan ini? Masukan ya. Kalau pertanyaan tadi jangan dulu, tapi masukan supaya kita juga berwawasan. Izin Pak. Ibu Milda, Ibu dari mana? Ibu berdiri itu? Ibu Milda berikan saja. Oh Mia kan? Mia. Ya. Kita proses saja yang tadi Ibu data sakit. Namanya? Supaya kita langsung ngecek. Siapa? Anak Walia. Iya. Oke. Jadi begini Ibu, kekhawatiran Ibu sebenarnya kalaupun namanya masuk, kemudian tidak ada daftar hadirnya, tidak ada bukti pembayaran keuangannya, itu pasti ketika verifikasi administrasi, jadi tidak lolos, tidak ada di bukti pembayaran, tidak ada. Ya, itu Ibu dengan kekhawatiran saja. Secara administrasi pasti kita lihat itu daftar hadirnya, pembayaran dari OPD via keuangan pasti keluar, dan namanya pasti tidak ada karena tidak dibayarkan. Begitu, tidak dibayarkan dari OPD yang akan dikirimkan ke keuangan. Keuangan ada paling-paling seluruh OPD dan pembayaran honor ada di situ. Ya, tapi untuk persenan kita kasih keluar. Kalau saya harus nanti kami tidak kasih keluar. Iya, siap Bapak, itu masukan supaya lebih tertib BKAG menertibkan stay honor di dinas karena ini anaknya masih kuliah. Iya, terima kasih. Ya, lalu untuk tenaga honor kedua terutama kami punya data dari Menpan itu yang terkirim ke BKD Presiden seluruh Papua Barat itu ada. Jadi kita punya dari sini 83, sisa K2 yang belum diangkat itu ada masuk dari BKN dikirim ke BKD Presiden seluruh Papua Barat, kami punya data ada. Jadi nama Sulan juga ada di situ. Pasti tidak hilang karena ada di situ. Itu kan tadi saya sampaikan yang diutamakan X kedua dari formasi honorer. Tetapi pasti umurnya sudah lebih dari 35 tahun. Itu semuanya masuk dalam P3K. Pasti sudah bertua lebih dari 35 tahun. Itu menjadi prioritas dalam tenaga honor karena ini menjadi hutang di Menpan dan juga hutang di BKN. Daftar namanya ada, dikasih dari BKN. Saya pikir terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Saya mohon kepada kita semua yang hadir. Tadi saya tawarkan mungkin ada masukan atau solusi kami minta. Tadi kan banyak pertanyaan dan lain sebagainya, tapi ini membuka wawasan. Terima kasih. Silakan. Karena kami tidak tahu kapan masuk kerja urusan dengan kepala dinas atau mantan atau misalnya perikanan saja itu sudah berapa kepala dinas yang meninggal. Markus Sadam, Yati Mabui. Jadi bukan saja yang lain meninggal lain tidak. Tapi kasihan orang meninggal kan pasti berkas orang yang simpang. Jadi kalau kita kembali melihat catatan nostalgia yang pernah ada pasti terjejer. Jadi sekarang tadi Bapak Wakil sampaikan bahwa dari usia berarti dari catatan-catatan yang ada kan itu 1041 itu catatan yang masuk. Tetapi tadi Bapak sampaikan bahwa koordinasinya bisa hari Senin, Selasa, yang penting koordinasi dengan OPD yang bersangkutan datang di BKPSDN seperti tadi yang honorer di Dinas Lingkungan Hidup. Ini saya mau mengajukan pertanyaan terkait dengan daftar gaji dan daftar hadir yang tadi Bapak sampaikan.
Yang ingin saya tanyakan, kita siapkan daftar gaji dan daftar hadir itu bagaimana? Dari tahun yang kita masukkah atau dari tahun yang sekarang ini? Supaya kita bisa siapkan sesuai dengan yang Bapak tadi sampaikan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Mei 2010. Yang saya mau tanyakan di sini, Bapak absen yang tadi Bapak sempat sebutkan, saya honor 16 Mei 2010. Apakah absen itu saya harus paraf dari 2010 sampai 2022? Nah, terus pertanyaan yang kedua, kalau memang Bapak dorong kasih pilihan, kami ini panas-panas asmara Bapak. Kenapa saya bilang panas-panas asmara? Kami dari kawin, dari belum kawin, dari bujang sampai sudah punya anak, mungkin sedikit lagi sudah punya cucu Bapak. Kalau bisa, tadi Bapak dorong kasih pilihan itu, kalau memang dikasih pilihan, kami pilih kami honorer di luar. Karena yang tadi saya sebutkan bahwa kami sudah panas, kalau bisa dahulukanlah kami. Mungkin yang umum itu dari belakang dulu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Permina saya honor di kantor Kelurahan Wasio. Saya honor mulai dari November 2011. Ya, di sini yang ingin saya sampaikan, tidak ada pertanyaan, hanya memberikan masukan. Kalau memang pilihan kami honor yang sudah lanjut usianya yang diangkat duluan. K1, K2 kemarin tipu ketoran, jadi kalau bisa kami yang sudah sedikit lagi kaki sebelah dalam yang umur ini yang diangkat duluan. Terima kasih. Sampai sekarang saya masih ada di depan sini. Untuk itu yang saya mau sarankan kepada Bapak yang ada di depan sebagai pimpinan dalam daerah ini, tolong memperhatikan itu supaya SK-SK yang besok akan Bapak terima memperhatikan itu juga, karena saya tahu bahwa nanti SK siluman banyak. Untuk itu memperhatikan kami yang honor sudah sekian tahun dan kami tetap ada di sini. Dan yang kedua, mohon maaf apabila saya mengingatkan ke depan, tetapi tadi saya sempat mendengar dari Bapak PKDN bahwa sisa-sisa K2 itu, untuk itu saya mau sampaikan bahwa saya adalah salah satu orang dari K2 murni. Pada tanggal 10 Juli 2010 penimbangan pertama K2 di Kapolres Cirebon, nama saya ada di situ. Dan saya tidak mengada-ngada untuk menjadi pegawai negeri, tidak. Hanya saya menyampaikan rasa kecewa saya. Untuk itu memperhatikan itu supaya honor yang lama tidak diperhatikan. Dan mereka yang datang 1-2 bulan 3 hari yang diangkat. Penampilan pertama 2010 tanggal 10 Juli nama saya ada di situ. Penampilan kedua ketika nama saya dihilangkan. Dan saya sudah mengadatanya itu tapi katanya dilacak. Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi saya. Dan saya waktu itu mungkin memang tidak tahu aturan-aturan, tapi itu saya simpan sampai hari ini saya sampaikan. Untuk itu saya yakin sekali bahwa data itu yang tadi Bapak sampaikan bahwa sisa K2 nama saya pasti ada di situ. Saya yakin sekali. Ada beberapa orang. Saya yakin sekali kalau kami punya nama masih ada di situ. Di data yang ada di Bapak punya data. Untuk itu tidak jadi persoalan untuk saya, tapi saya sampaikan untuk menjadi perhatian supaya kami yang honor dengan sekian tahun yang diangkat dan dilihat, diperhatikan, supaya mereka yang datang 1 bulan 2 minggu yang pimpinan punya anak, kakek ponakan, cucu lihat dulu. Waktu yang diberikan kepada kami. Di sini saya nama Maria James, kita sama-sama berikan komitmen. Kenapa saya supaya kita berikan komitmen? Bapak-bapak di depan harus berikan kami keputusan. Kira-kira batas terakhir tahun SK kepada kami supaya kami bisa memilah. Kami bisa memilah apakah kami bisa ikut dalam
honorer atau yang umum. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kira-kira Bapak Lurah bisa berikan kami keputusan terhitung SK terakhir 2 tahun ke belakang, ataukah dari sekarang SK terakhir, supaya kami juga bisa memberikan keputusan. Kami bisa masuk daftar honor, ataukah kami bisa masuk ke umum. Kami tidak menambah. Demikian, terima kasih. Kita di pariwisata itu sudah diperbolehkan, sudah dijalankan, yang honor tidak masuk kantor itu potong 50.000 per hari tidak masuk. Nah, maka dengan daftar hadir tersebut, saya berharap untuk mungkin Bapak Wakil untuk Bupati dengan DPR mungkin kita honor itu atau dinas terkait itu ada operasional dinas lah begitu supaya bisa dilanjutkan kita. Karena macam saya tinggal di Sanwai sana, kantor di sini. Kalau pas-pasan untuk beli anak buah susu, foto lagi. Dan ini sudah terjadi di kami dan terkait. Terima kasih adik semua. Terima kasih. Iya. Menurut daerah menyampaikan terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Dan yang terakhir ada masukan yang lebih baik dari Ibu Maria tadi. Mengenai perlu adanya surat ke BPD untuk membantu menyiapkan daftar hadir dari pertama masuk sampai kemudian hari ini agar itu bisa mendukung berkas Anda nanti di tes nanti. Bisa pikir ada ya kalau tidak ada surat ya kan dapat honornya tidak dia menjadi honorer sampai hari ini termasuk SK-nya sehingga mereka diminta dan diperlakukan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu adik-adik sekalian dalam pertemuan ini. Yang tidak hadir nanti sampaikan kepada mereka atau memang di bawah cuma ini saya kapan ada yang nama ada tapi orangnya itu baik sekali. Kamu kasih tahu foto sudah. Ya baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Sekretaris Daerah dan Kepala KPSDM yang telah menyampaikan penjelasan seputar rencana penerimaan formasi tenaga umum dan tenaga honor K3, sehingga apa yang tadi saya sampaikan bahwa ini bukan akhir dari pertemuan, tapi pasti ada lagi keterkaitan dengan jadwal atau proses datang dan juga informasi yang nantinya diminta oleh kita semua untuk menyampaikan kepada semua yang ingin tahu tentang kapan pelaksanaannya. Karena nanti jadwalnya secara kolektif atau nasional dari Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi serta Badan Kepegawaian Nasional ke Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia dan lebih khusus Papua dan Papua Barat, Wardana termasuk. Oleh sebab itu, apabila penjelasan tadi dari Bapak Wakil, Bapak Sekda, BKPSD maupun kami sendiri apabila belum menyentuh pada saat ini yakin dan percaya belum menyentuh karena hasilnya belum ada kan, dari lubuk hati yang sangat mendalam kami adalah manusia biasa, tapi kami bisa semaksimal mungkin sehingga harapan-harapan dari saudara atau kami juga pemikiran positif dari Bapak Bupati Wakil tetap terrealisasi, sehingga pada saat ini kami serahkan kembali ke EC dan kami berempat ibaratnya tidak ada gading yang tak kereta. Kami adalah manusia biasa yang mempunyai kekurangan, tetapi kekurangan itu diisi oleh kita semua. Terima kasih. Shalom. Berpisah satu dengan lain. Bapak Ibu akan kembali ke tempat kerja, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Wakil Bupati juga akan kembali. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu
yang telah memenuhi pemberitahuan kepada pimpinan komite masing-masing. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Kiranya kebersamaan kita jaga terus dan kita tetap cek terus sehingga Bapak Ibu punya hak untuk dapat mengikuti tes demi tes. Sekali lagi terima kasih dan shalom, sampai kita bertemu lagi. Bagi Bapak Ibu yang sebentar menjalankan puasa, sekali lagi mohon tetap berada dan tetap mengikuti puasa yang baik dalam menjalankan ibadah puasa di dalam bulan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang belum menandatangani daftar hadir,